Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita sama-sama dapat bersilaturahim, dapat mendirikan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan insya Allah setelah ini kita akan menuntut ilmu. Untuk itu, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini. Semoga mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi kita membaca surah Al-Fatihah, kita doakan kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada jamaah kita, kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga bagi yang telah tiada, semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dosa-dosanya diampuni, dan semoga ditempatkan di tempat yang mulia. Dan bagi yang mungkin yang masih sakit, mungkin yang kena musibah, ya Allah, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang hadir di sini, ya Allah, semoga ditambahkan kesehatannya, dan semoga tambah istiqomahnya, dan semoga dipanjangkan umurnya yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah sebagai pembuka, marilah kita langsung saja kepada Pak Ustadz pada malam hari ini, berarti yang kedua, dan kita materinya yang terbaru. Dan kami mengharapkan pengajian ini dapat meresap dan sekaligus ada tanya jawab, ada diskusi, karena disitulah nanti akan berkembang. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Mari persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kepada bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibunya di belakang, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Amanah yang saya hormati. Mengawali kajian kita pada malam ini, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa pada malam ini kita semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kebaikan dan kesehatan kita ini bisa dimanfaatkan untuk banyak berbuat kebaikan. Baik berbuat baik kepada Allah atau berbuat baik sesama dengan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Tanpa manusia pun sama. Tanpa sahabat, tanpa tetangga, tanpa kawan, ya, kita tidak bisa hidup. Walaupun mungkin secara materi kita cukup. Kalau tidak ada orang lain, materi itu tidak ada manfaatnya buat kita. Yang kedua, tentu salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu semuanya yang saya hormati, salah satu tugas kita sebagai manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah. Nah, dalam praktek ibadah ini ada aturannya. Aturan itu namanya hukum. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada kita, itu ada aturannya. Aturan itu dinamakan hukum. Secara umum dinamakan adalah hukum Islam. Ya. Kalau ibadah tanpa aturan, ya bukan ibadah. Ya. Terutama adalah ibadah mahdoh. Ibadah yang pokok, yang dibebankan kepada kita, itu sudah ada aturannya. Nah, sekali lagi, aturan itu dinamakan hukum. Ya, secara umum adalah hukum Islam yang mengatur tentang ibadah. Nanti ada yang mengatur tentang akidah, ada yang mengatur tentang muamalah. Karena kalau dikelompokkan ada hukum akidah, ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Nah, pada malam ini insya Allah kita akan diskusikan nantinya terutama adalah hukum ibadah dan hukum muamalah. Ya, jadi kita nanti ada dua dalam hal-hal ibadah kita, sholat dan yang lainnya juga muamalah dalam berekonomian. Nah, di dalam hukum ini ada aturan. Bagaimana aturan itu disebut adalah norma. Atau dalam bahasa Arabnya namanya kaidah. Kaidah hukum Islam. Ya. Untuk menerapkannya itulah perlu aturan. Ya contohlah kalau kita mau sholat, niatnya di mana? Kalau Bapak mau puasa, kapan kita mulai niatnya? Dan ibadah-ibadah yang lain. Insya Allah sekali lagi pada malam ini kita nanti sedikit saya akan bahasnya dan bapak-bapak silakan, saya bukan menantang pertanyaan tapi kita diskusikan bersama. Di dalam kaidah-kaidah hukum Islam dalam disebut adalah al-qaidatul fiqhiyah. Kalau dalam bahasa Arab mungkin Bapak sering dengar atau dalam istilah hukum kalau belajar hukum di perguruan tinggi atau di pesantren itu tenarnya kenal itu namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Sebetulnya kalau bahasa kitanya adalah norma-norma atau kaidah aturan-aturan penerapan hukum Islam. Ternyata Bapak Ibu semuanya dalam kaidah ini ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Nah, sekarang akan kita bahas yang pertama adalah kaidah-kaidah dasar yang disepakati oleh para ulama, ya,
Apa itu ulama salaf atau ulama khalaf? Mungkin kita mengenal ulama salaf itu ulama terdahulu. Kalau khalaf itu ulama kontemporer. Jadi, nah ini kenapa disebut ulama di dalam Al-Quran? Ulama itu sebagai warasatul anbiya. Ya. Jadi ulama itu di dalam Al-Quran disebut adalah warasatul anbiya. Pewaris-pewaris ajaran Nabi, ya setelah Nabi tidak ada, itulah para ulama. Bisa jadi sahabat Nabi juga disebut ulama. Hanya perbedaannya, karena hidup pada zaman Rasul disebut siapa? Sahabat. Tuh. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu sebetulnya dia ulama. Yang melanjutkan generasi, yang melanjutkan ya, mengajarkan ajaran Islam itu yaitu sahabat. Karena hidup zaman Rasul, dia bersama-sama dengan Rasulullah hidupnya, maka disebut adalah sahabat. Nanti setelah sahabat itu apa? Tabi'in. Setelah tabi'in nanti tabi'it tabi'in. Ya. Ini jadi secara umum itu juga namanya dalam Al-Quran adalah warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Baik, yang pertama, kaidah hukum yang pertama, kaidah hukum Islam yang pertama itu kalimatnya al-umuru bimaqasidiha. Ya. Al-umuru bimaqasidiha. Kalau saya terjemahkan, semua hukum, ya, semua urusan ibadah, urusan muamalah, bimaqasidiha, ditentukan dengan tujuan akhirnya. Ya contoh, kalau kita sholat, apa maksudnya? Tujuan akhirnya apa? Kita sekarang sholat, tujuan akhirnya apa sholat itu? Hah? Apa maksudnya? Apa tujuan akhirnya sholat kita? Apa? Apa akhirnya? Karena kalau kita tidak ada maksud, ya berarti sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi hukum semua yang kita lakukan bergantung kepada maksudnya atau bergantung kepada tujuan akhirnya. Berarti semua yang kita lakukan sekarang sholat tujuan akhirnya apa? Ya, akhirnya apa tujuannya? Tujuan akhirnya apa? Ya ibadah tadi, apa tujuan akhirnya? Menjalankan perintah Allah. Ta'atillah wa rasulihi. Itu sebutnya. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu perbuatan? Ya contohlah, kalau kita menjalankan ibadah sholat contoh, kalau tidak tahu maksudnya, ya berarti itu akan apa? Tidak mendapatkan pahala, kan begitu. Ya. Tetapi kalau kita maksudnya tahu apa sholat yang tadi maksud kita adalah kita karena taat kepada siapa? Menjalankan sholat itu karena kita apa? Mengikuti apa? Perintah Allah dan Rasul. Nah sekarang yang dibalik Pak. Bagaimana kalau kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah? Ya contohlah kita, kenapa Pak tidak makan babi? Babi itu tidak dimakan, kenapa? Kita tidak makan babi kan? Oke lah babi itu haram, kenapa kita tidak dimakan? Ya kenapa tidak dimakan? Iya betul, larangan. Kenapa tidak dimakan? Ya karena kita mengikuti larangan dari Allah. Pertanyaan gini, bagaimana kalau makan babi itu karena kita tidak suka? Kenapa Pak nggak makan babi? Saya nggak suka. Itu tidak dapat pahala.
Ya tadi kalau katakan sholat tadi, kenapa sholat? Ya karena kita taat kepada perintah Allah. Sholat itulah akan mendapatkan apa? Pahala. Kita meninggalkan tidak makan tadi daging babi, khomar dan sebagainya. Kenapa kita tidak makan? Betul itu dilarang oleh Allah. Tapi pertanyaan kan ada kenapa tidak dimakan saja? Ya, karena kita meninggalkan apa yang dilarang oleh siapa? Allah. Nah itu dinamakan adalah makosid. Tujuan, jadi kalau saya makan begitu karena saya nggak suka, itu nggak dapat pahala Pak. Jadi meninggalkannya itu, meninggalkan tidak makan daging babi tadi ya umat Islam yang sudah dilarang oleh Allah itu karena kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Nah itu yang disebut adalah maqasid. Kita akan dapat pahala. Meninggalkannya itu bukan karena tidak suka. Bukan karena ada apanya itu kalau babi, ada cacing apanya? Cacing pita yang bisa membahayakan kesehatan, bukan. Itu kan dari aspek lain, dari aspek kesehatan. Tapi dari aspek hukum dalam Islam itu, ya karena kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang oleh Allah, aku tinggalkan. Meninggalkan tidak makan daging babi itu karena seperti itu, usiba kita akan mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya perintah Pak ya, bukan hanya perintah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata di dalam ibadah itu ada yang paling prinsip itu apa? Niat. Jadi yang paling prinsip itu adalah niat. Ada hadis Nabi gimana? Hadis sering kita dengarkan Pak ya. Innamal a'malu bin niat. Ya. Bahwa semua perbuatan itu adalah tergantung niatnya. Maksud dengan niat beda gak Pak? Coba. Niat dengan maksud beda gak? Atau niat dengan tujuan beda gak? Apa niat itu artinya apa niat? Bapak kan mau sholat ya, niat gak tadi sholatnya? Pak, tadi sholat niat gak? Niat apa? Niat apa? Ya niat sholat. Ya. Kalau tujuan apa? Bedanya niat dengan tujuan? Ya kita diskusi aja. Sekarang, niat dengan tujuan itu apa? Bedanya? Tadi kan kata Nabi apa? Innamal a'malu bin niat. Bahwa sahnya sholat seseorang, sahnya puasa kita tergantung apanya? Niatnya. Kalau tadi kan tujuan. Bedanya apa Pak? Niat dengan tujuan. Kalau bahasa gampangnya niat itu apa? Kalau mudahnya apa niat itu? Merencanakan sesuatu itu namanya apa? Niat. Tadi sholat maghrib, rencana sholat apa niatnya? Sholat maghrib, itu berarti itu kan merencanakan kita sholat maghrib. Itu dalam bahasa gampangnya, niat itu merencanakan. Tapi bedanya kalau niat itu merencanakan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Ya contohlah tadi sholat maghrib, kita niat kan. Bapak kalau tidak niat sholat maghrib, sholatnya tidak apa? Sah. Kan tadi hadisnya. Ini kalau dilihat hadisnya adalah hadis Bukhari. Innamal a'malu biniat. Sahnya tidak perbuatan seorang itu tergantung niatnya. Sholat maghrib, niatnya sholat isya, sah gak? Gak bisa. Nah ini jadi itu namanya niat. Jadi kalau
Kalau itu apa? Berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, itu niat Pak. Sholat maghrib, niatnya sholat maghrib. Ya. Kemudian yang kedua apa? Berkaitan dengan rukun dan syarat. Syarat dan rukun. Yang ketiga, kalau niat itu berhubungan dengan sah atau batal. Ya berarti kalau sholatnya batal, berarti gugur niatnya. Diulang nggak sholatnya Pak? Diulang. Karena apa? Karena batal. Kalau kurang diulang nggak Pak? Sholatnya Bapak tadi tiga. Pas dua rakaat kita salam. Diulang apa gimana? Hah? Ya, hati-hati. Jadi kalau batal dia apa? Diulang. Kalau kurang, berapa tambahnya? Karena ada kisahnya Pak, ada kisah Nabi Muhammad pernah sholat asar berjamaah dengan sahabat. Baru 2 rakaat dia salam. Sahabatnya ikut salam juga. Assalamualaikum. Langsung sahabat itu berdiri di depan. Ya Rasulullah, sholat kita baru 2. Diulang sholatnya? Ditambah. Jadi kalau kita sholatnya 2 rakaat tadi apa? Salam, katakan sholat asar tadi, maka Rasulullah dengan para sahabat menambah 2 rakaat lagi. Bukan diulang. Ini kan kaidah. Bisa jadi ada yang tidak ngerti. Sholatnya kurang 1 tapi diulang menjadi 3 lagi. Jadi berapa? Ada gak sholat 6 rakaat? Sholat wajib? Ya tadi contoh, sholat asar 2 rakaat kita salam. Kemudian ditambah, diulang jadi 4. Berarti berapa sholatnya? 6 rakaat. Ada gak sholat asar 6 rakaat? Ada juga sholatnya kalau 4 dibikin 2 menjadi sholat apa namanya? Qasar. Ada yang ditambah 6. Itu aturan dari mana? 6 itu tidak ada Pak. Nah hukum itu harus tidak begitu. Namanya kaidah hukum. Dia praktek sholat itu ya harus dipraktekkan. Ya tadi contoh, sholat kok baru 2 rakaat isya gitu, salam gitu. 4 lagi tambah. Itu menyalahi kaidah hukum yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Jadi maka kaidah hukum itu perlu. Nah sekarang contoh lagi. Kita sholat sholat Jumat Pak. Datang ke masjid ini kita sudah tahiyat akhir. Salat dolok takbir kan? Sholat Jumat. Setelah imam salam kita berdiri nggak Pak? Berapa rakaat? Hah? Nah, hati-hati. Ini kaidah hukum, diatur gitu. Kita datang ke masjid ini, begitu datang sudah tahiyat sudah rakaat berarti kan? Mau salam. Salam imam, kita berdiri kan? Berapa rakaat sholatnya? Ya sholatnya 4, bukan berapa? Bukan 2, Jumatnya sudah tidak ada Pak. Karena sudah salam, Jumatnya sudah selesai. Berarti ke sholat apa kita? Duhur. Ada kaidah hukum apa? Nawa wala sholat wala nawa. Itu kaidah hukum. Sholatnya sholat duhur, tapi niatnya Jumat. Sholat wala nawa. Karena sholat Jumatnya sudah selesai, enggak ada. Kalau sudah imam salam, Jumat selesai. Karena disyaratkan Jumat itu harus ada apa? Khutbah. Khutbah lagi nanti sendirian. Itu kaidah hukum.
Nah kalau begini, kalau kurang Pak, Bapak datang 1 rakaat ke sini, datang. Setelah imam salam berdiri gak? Berapa tambahnya? 1, karena Jumatnya masih ada. Masih Bapak ikut 1 rakaat kan? Karena masih kita ikut Jumat 1 rakaat. Kalau tadi kan gak ikut. Karena apa? Begitu datang kita langsung duduk. Nah, itu ada kaidah hukum nama. Nawa wala shola, shola wala nawa. Nah ini namanya kaidah itu Pak. Nah kaidah-kaidah itu diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ya baik, jadi tadi ya, tapi kalau maksud, kalau tujuan itu berhubungan dengan apa? Amal diterima atau tidak, itu maksud Pak. Bapak kalau sholatnya maksudnya bukan karena Allah, diterima nggak sholatnya? Tidak. Sholatnya maghrib, tapi tujuannya ingin ingin dipuji tetangga, hebat dia sholatnya apa? Di masjid terus, dapat pahala? Nggak ada apa-apanya. Ya. Makanya tadi, jadi antara niat dan tujuan harus pas. Niat itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan hari itu. Tapi kalau maksud itu, tujuan akhirnya kita sholat itu karena siapa? Allah. Baru dapat pahala. Ya, jadi kalau urusan niat itu urusan sah tidaknya Pak. Sah sholatnya. Tapi kalau maksudnya beda, kita nggak dapat pahala Pak. Rukunya sudah dipenuhi, syaratnya sudah, tapi tujuannya beda. Berarti sah sholatnya, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena motifnya beda, tujuannya lain. Ingin dipuji tetangga, ada mertua di rumah kan? Supaya mertuanya apa? Hah? Nah berarti itu sholatnya, sah sholatnya Pak, tapi tidak terima, itu namanya maksud. Nah, jadi di dalam hadis Nabi itu jelas kan? Innamal a'malu binniyat. Ya, baik. Kita barangkali ada pertanyaan dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Pak. Pak Ustadz tadi menyatakan bahwa kalau kita pada hari Jumat, kita sudah terlambat, kita laksanakan sholat zuhur. Niatnya kenapa pakai niat sholat Jumat? Betul. Niatnya Jumat Pak. Niatnya Jumat karena memang ikut bareng. Tapi karena kita tidak pernah ikut 1 rakaat pun, kan Bapak kan, contoh ya Bapak ya, datangnya sudah 2 rakaat kan, mau tahiyat contoh ya, mau tahiyat. Ya. Niatnya tetap. Niatnya niat sholat Jumat. Karena kita memang ikut Jumat bareng. Tapi Bapak tidak ikut 1 rakaat pun. Berarti kan selesai tuh Jumatnya? Enggak ada. Karena tidak pernah ikut 1 rakaat pun. Nanti setelah salam imam, kita sholatnya 4 rakaat. Nanti kaidah hukumnya apa? Tadi saya bacakan tadi, sholat wala nawa. Sholatnya sholat duhur, ya niatnya niat sholat Jumat. Lah, kenapa tidak 2 lagi? Ya karena Jumatnya sudah tidak ada Pak. Kecuali tadi, kalau Bapak atau kita ikut 1 rakaat tuh Pak. Contoh 1 rakaat kita datang. Bapak ikut 1 rakaat kan? Kita ikut baca tahiyat. Setelah imam apa? Setelah imam salam, baru berdiri tambah 1. Itu namanya sholat Jumat. Tetap 4, karena tahiyat itu tidak mengukur rakaat. Gini Pak, rakaat itu Pak, yang dihitung rakaat itu kalau bareng-bareng ikut ruku. Contoh yang lain deh, contoh gini.
contoh yang lain. Bapak datang ke masjid, imam sudah ruku. Kita salah takbir kan? Bapak baca Fatihah dulu enggak? Hah? Baca Fatihah dulu enggak, Pak? Nah, berarti kalau nanti datang imam sudah ruku, kita ikut ruku. Kalau bareng dengan imam ikut ruku, itu dihitung satu apa? Rakaat. Tapi beda, Pak. Kalau Bapak datang takbir, begitu takbir imam sudah apa? Naik dari apa? Ruku. Apa namanya itu? I'tidal ya. Sami Allah. Bapak berarti tidak dihitung satu rakaat. Karena tidak ikut apa? Ruku. Berarti nanti tambahnya berapa, Pak? Jadi yang tadi Bapak ikut apa? Tidak ikut ruku tadi enggak dihitung tuh, Pak. Enggak dihitung satu rakaat. Rakaat itu kan artinya ruku, Pak. Jadi minimal rakaat itu ikut ruku dengan siapa? Imam. Walaupun sebentar gitu, Pak ya. Allahu Akbar, begitu kita sudah ikut ruku, imam sudah apa? Tidak, walaupun ikut sebentar, itu sudah satu rakaat. Itu namanya kaidah hukum. Jadi pertanyaan tadi, Pak, jadi kenapa tidak sholat Jumat? Jumatnya Bapak enggak ikut. Karena begitu datang sudah tahiyat apa? Akhir. Jadi enggak satu rakaat pun enggak ikut. Tapi kalau ikut satu rakaat, kita tambah satu. Itu disebut kaidah hukum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya wabarakatuh. mengenai karena udah usia kali ya Pak ya. Sering lupa gitu Pak. Mungkin kalau ini sujud pertama apa sujud kedua itu. Kemudian juga ini udah baca Al-Fatihah apa belum gitu Pak. Itu apa yang harus saya lakukan? Biasanya saya tambah aja. Apa gimana itu Pak? Ragu itu apa ya? Ya, Ragu. ragu-ragu gitu Pak. Ya. Ini sujud pertama, sujud kedua. Kalau enggak udah baca. Ini udah baca apa? Apa belum artinya? Udah Ya. rakaat berapa gitu Pak? Gitu Pak. Oke, ada usia apa gimana? Betul. Memang nanti tentang keraguan itu nanti ada kaidahnya sebetulnya, ada nanti. Kaidah kedua, tapi nggak apa-apa. Sekarang, jadi kalau ragu, ambil yang yakin. Bukan yang yakin itu yang minimal. Jadi 2, 3, yang yakin yang mana Pak? Contoh aja, 2 atau 3, yang yakin mana? Jadi yang ambil yang minimal. Saya tadi sholat maghrib 2 apa 3 ya? Padahal sudah 3 contoh Pak ya. Kata Nabi, da mayuri baka. Tinggalkan yang meragukanmu. Yang diragukan berapa itu? Pak, yang ragu berapa tadi? 2 atau 3 yang ragu yang mana yang ragu? 2 atau 3 yang ragu mana? Yang diragukan oleh kita mana? Yang 3. Yang yakin berapa? 2. Ya, udah enggak ada 2 atau 3, yang yakin berapa? 2, yang ragu mana? Kata Nabi, tinggalkan yang meragukan, kembali yang meyakinkan. Kalau hitungannya tadi. Jadi kalau Bapak tadi ruku atau belum, asalnya ruku enggak? Berarti kan kembali asal nantinya. Belum ruku, berarti ruku lagi. Itu maksudnya. Jadi gini Pak, kalau dalam ibadah itu yang yakin itu yang kita ambil. Yang paling sering kita lakukan, yang lupa itu rakaat kan? Sering itu rakaat biasanya. Jadi kalau nanti rakaatnya 2 atau 3, kata Nabi, ambil yang meyakinkanmu, tinggal yang meragukanmu. Jadi kalau antara 2 dan 3, ambil yang minimal. Itu. Berarti ambil berapa Pak? 2. Walaupun padahal kita sholat sudah berapa? 3, enggak apa-apa. Karena kenapa yakin itu kan kuat, keyakinan itu nggak akan berubah. Insya Allah nanti akan dibahas dengan kaidah yang kedua. Jadi kita nanti saya tadi batal atau tidak? Ini wudu nih, batal atau tidak? Ragu kan? Kira-kira yang mana yang yakin?
Kau suruh wudhu lagi. Ya nanti kembali ke asal nantinya itu mah. Asalnya kan tadi wudhu Pak. Ternyata tidak ingat kita batal. Wudhu atau batal atau tidak. Wah memang awalnya wudhu saya nggak apa-apa. Berarti itu sah hukumnya. Kecuali yakin Bapak itu keluar apa? Gas. Ya itu batal berarti. Ya. Itu ya jadi kalau dalam ragu. Jadi insya Allah nanti Pak lebih lengkap lagi kita bahas tentang ragu itu. Yang kembali kepada yang tadi niat. Jadi niat itu syaratnya yang pertama niat. Dalam sholat itu Islam. Syaratnya itu Islam. Kenapa? Sholat itu kan contoh sholat. Niatnya syaratnya harus orang Islam. Ya. Yang kedua harus sudah mukallaf. Apa tuh mukallaf Pak? Balik dan akalnya apa? Sehat. Gimana kalau anak kecil, belum tamyiz, belum mukallaf, dia niatnya tidak sah. Bukan tidak usah sholat. Kenapa? Karena anak kecil belum dibebani hukum. Kata Nabi ada 4 orang yang 3 tidak dibebani hukum. Pertama siapa? Anak kecil sampai dia balik kan? Kedua apa? Orang gila sampai dia apa? Sehat. Yang ketiga apa? Orang tidur sampai dia bangun. Kita tidur 2 hari 2 malam gak bangun, gak sholat, ya gak apa-apa. Angkat, artinya apa? Orang itu tidak punya beban. Anak kecil itu sholatnya tidak sah Pak. Kenapa? Karena dari niat pun tidak memenuhi syarat. Sholat tidak dapat pahala karena tidak sah, mencuri pun anak kecil tidak apa? Dosa. Membunuh anak kecil enggak dosa Pak. Ya, jadi kita ini harus dari kecil terus ya. Yang ketiga, sholat itu apa? Tahu yang diniatkan, mengetahui. Tadi niat apa Pak? Jadi orang sholat itu harus tahu apa yang diniatkan dalam sholat itu. Tadi sholat apa niatnya? Maghrib. Bapak kalau sholat berjamaah, tiba-tiba lagi kita jalan-jalan lah. Bapak mau qashar. Ada orang sholat, ikut yang mana? Enggak bisa ikut orang ini kalau kita tidak sama. Kan harus yakin orang itu qashar gitu, orang ini yang tadi. Yang dijadi ke imam kita ini orangnya sama dengan saya qashar. Harus sama-sama karena baru jamaah kan. Kalau mau qashar contoh. Jadi harus tahu yang diniatkan apa. Yang keempat ya tidak ada yang membatalkan niat. Mana ada yang membatalkan niat gak Pak? Murtad itu bisa membatalkan apa? Niat. Yang terakhir bahwa apa namanya? Dalam niat itu waktunya kapan niat Pak? Nanti waktunya niat itu nanti dibagi 3. Ada di permulaan ibadah. Yang kedua saat kita apa namanya bersamaan kita praktek ibadah. Ada juga niat itu didahulukan. Mana yang apa? Yang diawali dengan niat dulu, Pak. Mana yang harus niat dulu? Bersuci, mandi besar, mandi apa namanya? Junub. Ya niatnya didahulukan. Niat dulu baru apa? Air dulu apa niat dulu? Ya niat dulu, berarti di awal kan? Nah yang kedua niat itu ada yang bareng, apa? Sholat. Bareng kan? Allah itu niat. Kalau usolli niat bukan? Usolli. Niat bukan? Niat apa? Usolli bukan niat. Niat itu di mana tempatnya? Di hati. Kalau usolli itu sebetulnya adalah mempersiapkan hati. Supaya nggak ingat kemana-mana maksudnya. Jadi makanya usolli itu mau usolli mau tidak nggak ada masalah. Tapi yang paling penting apanya? Hatinya. Itu kan ada yang langsung Allah, niatnya udah tentu, ditentukan sholat isya. Ada yang usolli dulu nggak masalah itu. Tidak usah diperdebatkan.
Karena usul itu sebetulnya apa? Mempersiapkan hati agar tidak ikut kemana-mana. Maksud bukan ikut, tidak ingat kemana-mana, ingatnya apa? Sholat. Yang terakhir ada niat itu didahulukan. Jauh dahulunya. Contohnya apa Pak? Puasa. Puasa kan boleh niat didahulukan kan? Sampai menjelang malam puasanya apa? Pagi. Ya. Baik, ya betul. Kesimpulannya bahwa ibadah itu tergantung tujuan akhir, terima tidaknya oleh Allah. Yang kedua harus diawali dengan apa? Niat. Niat itulah yang menentukan sah tidaknya sholat kita, bagaimana niatnya. Jangan sampai sholat tapi tidak tahu sholat apa yang kita lakukan. Nah itulah yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu saja karena waktu Isya sudah tiba, karena kita kajiannya hanya sampai Isya ya, 30 menit. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi, diskusi lagi insya Allah. Untuk keraguan tadi nanti ada kaidah-kaidah hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.